101,8 Smart FM Palembang Business and Inspiration ya. Kita harus menjadi manusia kuat ya, kuat terhadap COVID-19, kuat terhadap karhutlah ya jika nanti kan ada. Tapi mudah-mudahan tidak ada karhutlah ya di Sumatera Selatan ya. Amin terjadi. Amin ya. Kita sudah kena COVID terus kena asap. Wah, ini double. Sebelum kita salam sapa untuk dulu pendengar Smart FM di kesempatan hari ini yang tengah mendengarkan siaran kita bersama Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dan juga untuk Anda yang tengah berkendara melintas di ruas kota Palembang dan sekitarnya. Jika Anda berkendara di saat ini, jika lengang cukup jaga jarak aman Anda, atau Anda berada di persimpangan yang sudah dibatasi sekat-sekat untuk kendaraan bermotor. Jika Anda beroda 4 jangan, sudah ada sekat-sekatnya. Sudah ada sekarang ya. Roda 2 sudah ada. Sekarang roda 4 ya. Roda 4 belum ya. Jadi untuk Anda jangan menerobos, karena ini sudah ada peraturannya yang sudah diinformasikan kepada kita semua agar ini tetap dipatuhi begitu ya. Ya, merupakan sebagian dari salah satu protokol kesehatan. Benar sekali ya. Oke, nah kita lanjutkan ini Mbak Emma, Mbak Dini. Ya, perihal karhutlah ini kan kemarin sudah ada informasi juga bahwa Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sudah menemukan ya mereka-mereka yang kedapatan membuka lahan dengan cara dibakar. Ini mungkin bisa diinformasikan kepada pendengar Smart FM. Ini mereka ini siapa saja, dari mana saja, terus motifnya mereka ini membakar untuk apa seperti itu? Monggo silakan. Baik Mas, terima kasih. Sebetulnya beberapa hari yang lalu Polda Sumatera Selatan telah merilis beberapa tersangka yang membuka dengan sengaja membuka lahan dengan cara membakar hutan. Ada 6 tersangka Mas, ada 6 tersangka dari 3 kabupaten di Sumatera Selatan. Untuk identitasnya tidak dapat kita sebutkan ya, betul. Sekedar untuk diketahui bahwa satu berasal dari Banyuasin, satu dari Ogan Komering Ilir, dan 4 dari Pali. Dan mereka semua adalah petani Mas. Jadi hanya karena ingin membuka lahan jeruk dan semangka ya Ibu Dini kalau tidak salah. Ya betul sekali. Hanya ingin membuka lahan jeruk dan semangka dengan cara yang salah, dengan cara ingin cepat, mudah. Padahal itu tidak dibolehkan seperti itu Mas. Jadi makanya sekarang terpaksa ditangkap dan berurusan dengan kepolisian, dan tentunya akan dikenakan sanksi dan denda. Ya, ada hukuman yang menanti. Ya, betul seperti sekali. itu. Ya, iya, betul sekali Mas. Nah, ini mungkin bisa diinformasikan kepada pendengar Smart FM. Ini apa ganjarannya ini apa ini, Mbak Emma, Mbak Dini? Ya betul sekali. Silakan Mas. Ibu Dini. Ya, terima kasih. Jadi bagi masyarakat di luar sana yang masih ngotot mau membuka lahan dengan coba-coba membakar, tapi jangan dicoba-coba lah. Betul, tidak boleh, betul. Coba saja bahaya. Iya, karena ini ada sanksi yang menanti Mas. Ya. Jadi untuk sanksinya sendiri itu melanggar Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan Mas. Jadi bagi para pelaku dapat terancam hukuman sanksi penjara 15 tahun penjara Mas, dan denda maksimal 5 miliar rupiah. 15 miliar. 15 miliar rupiah. Ya, 15 miliar rupiah. Jadi ganjarannya tidak sembarangan Mas. Jadi karena memang pemerintah sangat concern sekali terhadap kebakaran hutan dan lahan ini. Kata Bribda Emma tadi bahwa dapat menimbulkan rusaknya ekosistem alam, kesehatan, ekonomi, sosial budaya. Seperti yang kita tahu Mas, bahwa di tahun kemarin itu anak-anak sekolah sampai diliburkan. Betul. Ya, diliburkan karena kabut asap. Ini sekarang aja udah diliburkan nih gara-gara COVID ya? Jangan sampai nanti setelah COVID libur kembali gara-gara kabut asap. Jadi anak-anak kita di rumah itu jadi pada nggak sekolah sampai akhir tahun nanti ya. Jadi kita harapkan sampai 1 semester ke depan. Jangan sampai seperti itu Mas. Sampai dengan nantinya bahwa keadaan sudah kembali normal. Jadi dan jangan sampai karhutlah ini menimpa kita, khususnya di daerah Sumatera Selatan. Karena apabila terjadi kebakaran misalnya di daerah Sumatera Selatan, kabutnya itu bukan hanya daerah kita aja Mas, akan sampai ke impor ya, sampai ke negara tetangga Mas. Jadi nggak cuma kita aja yang dirugikan, seluruhnya akan dirugikan, termasuk negara tetangga kita. Bayangkan dong hubungan bilateral antara negara itu terganggu gara-gara kabut asap. Iya, harusnya ada perusahaan yang bisa invest ya, jadi investor. Income untuk Indonesia batal gara-gara kabut asap. Ya, demikian Mas. Ini kembalinya ke pemerintah, terus dapat juga
ke masyarakat ya. Iya. Betul, ya. Nah ini Mbak Emma, Mbak Dini, ini kan tentunya Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sudah bekerja sama untuk mengatasi karhutlah ini dengan pihak mana saja, dengan perusahaan mana saja yang saat ini sudah pernah disambangi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk bekerja sama ya Mbak Emma dalam mencegah karhutlah ini. Baik Mas, terima kasih. Kemarin kita sudah melaksanakan kunjungan ke BNPB tentunya ya Mas ya. Ya, sebagai kita ketahui bahwa BNPB merupakan Badan Penanggulangan Bencana. Ya, karena dari kepolisian tidak dapat bekerja sendiri. Ya, betul Mas. Dan juga dari tim Bina Karuna Musi juga sudah mengunjungi kantor PT Agro Sampurna. Ya. Ya, untuk memberikan himbauan pencegahan untuk agar tidak membakar hutan dan lahan seperti itu Mas, tetap melestarikan lingkungan. Ya. Sendiri ada di Oki ya, itu ya, untuk kantor pusatnya. Ya, Agro Sampurna itu, dan Oki itu termasuk wilayah yang rawan titik api Mas. Jadi Oki ya? Iya, Oki. Jadi Oki itu termasuk wilayah yang rawan titik api. Jadi kita koordinasi dengan Agro Sampurna untuk menyiapkan nih, misalnya terjadi sesuatu agar disiapkan secara dini alat-alat yang semampunya untuk bisa memadamkan api misalnya. Juga kita mungkin di sini juga kita kan dari Direktorat Pembinaan Masyarakat nih Mas, kita kan sebagai pembina fungsi satuan pengamanan juga nih Mas ya. Jadi kita juga mengharapkan agar masing-masing perusahaan yang punya satpamnya, agar satpamnya itu dilatih pelatihan damkar. Nah, pemadam jadi kebakaran. Ya, damkar. Jadi bisa meningkatkan kualitas mereka dalam hal untuk memadamkan api Mas, terutama di perusahaan-perusahaan yang ada lahan dan hutan ya, ya IDM ya. Jadi kita harapkan perusahaan-perusahaan yang menggunakan tenaga kerja satpam untuk meningkatkan skill kualitas tenaga pengamanannya dengan pelatihan-pelatihan seperti damkar itu tadi Mas, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan Mas. Ya, nah ini sejauh ini bagaimana sih perusahaan welcome menyambut bagaimana, atau bagaimana ini perusahaan? Alhamdulillah ya, alhamdulillah sejauh ini mereka menerima Mas, alhamdulillah ya, dengan senang hati ya, betul menerima kita ya. Karena kan polisi itu adalah sahabat masyarakat Mas, pelayan masyarakat. Jadi alhamdulillah untuk sementara perusahaannya sendiri menerima kita dengan sangat baik. Terima kasih dan mau bekerja sama dengan kepolisian. Nah ini tadi seperti yang Mbak Dini sampaikan bahwa Oki ya, bagian dari kabupaten yang rawan. Nah, selain banyak si Oki ini mana lagi daerah Sumatera Selatan yang rawan ini? Mungkin pendengar Smart FM ingin tahu. Baik, ya kita informasikan kepada seluruh pendengar Smart FM dimanapun berada, dan tentunya seluruh masyarakat Sumatera Selatan, Kota Palembang. Di Sumatera Selatan sendiri kita ada 10 kabupaten yang rawan ya. Iya, betul, 10 kabupaten rawan kebakaran hutan dan lahan. Di antaranya Musi Banyu Asin, Musi Rawas, Ogan Ilir, Oki seperti tadi kita sebutkan, Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Oku Timur, Banyu Asin, Muratara dan Pali Mas, seperti itu. Dan untuk Palembang sendiri alhamdulillah sejauh ini ya belum ada. Tapi kena imbasnya mungkin Kota Palembang. Ya, asapnya bukan berarti kita titik beratkan kepada 10 kabupaten. Betul, semua kita prioritaskan ya. Kabupaten yang lain ini lemah jadinya nggak ada juga titik api, biasa aja. Jadi jangan gitu, kita tetap antisipasi, tetap tanggulangi, tetap lakukan pencegahan gitu. Jadi seperti tadi sudah disampaikan bahwa ada 10 kabupaten ya Mbak, betul, di Sumatera Selatan. Jadi bukan berarti yang lainnya bebas seperti itu, tidak. Ada kemungkinan semuanya ada ya, betul sekali. Makanya kita di sini hadir untuk memberikan edukasi, himbauan kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan agar mereka melestarikan lingkungan Mas. Kalau dari kita sudah sadar mau melestarikan lingkungan, berarti secara otomatis tidak ada niatan untuk membuka lahan dengan cara membakar. Karena kan banyak cara lain, tidak hanya dengan kita bakar. Dapat kita buka dengan cara tradisional, yaitu tebas, memang sedikit lama Mas dan melelahkan. Tapi kita ingat lagi akibat yang kita timbulkan akibat membuka lahan dengan cara membakar tadi tidak hanya merugikan kita sendiri, tapi juga orang lain, perekonomian. Seperti kita ketahui bahwa di tahun 2019 kerugian negara mencapai 72
hampir triliun, 8 hampir ya, hampir seperti 8 itu, Mas. triliun, Mas, ya. Dan tentunya kita tidak berharap hal itu terjadi di 2020 sampai di tahun-tahun yang akan datang. Ya, lagian juga Mas, kita juga kalau membuka lahan dengan cara yang tradisional seperti dengan cara menebas itu Iya, menyehatkan, dicangkul, Mas. betul Benar ya? sekali, olahraga. Olahraga Bisa menaikkan Sekarang- imun ya, Iya, tentunya sekarang kan ya. ada Covid, orang ramai-ramai buat olahraga. Nah, itu olahraga yang menyehatkan. Alami, betul. Iya, gratis, sehat, udah sehat terus Bisa untuk ladang apa? Mencari rezeki Iya, untuk anak betul istri dan sekali. keluarga. Betul Iya. sekali. Dan tidak berurusan dengan kepolisian Iya. tentunya. Karena seram ya sama listener ya. Betul. So, penjaranya 15 tahun terus 5 miliar ya, Mas ya? 15. Iya, 5 miliar. Oh, 5 miliar ya, 5 Iya. miliar. Nah, itu karena ini untuk Anda jangan mencoba Iya. dan jangan dilakukan. Betul. Nah, ini tadi seperti miliar-miliar apa triliun tadi kerugian ya? Iya, Iya. kerugian Nah, itu- dari segi ekonomi itu, Nah, Mas. ini negara. adakah dampak-dampak lain, Mbak Dini, Mbak Emma, dari Selain kerugian negara Ya, mungkin. banyak sekali, Mas. Iya, seperti udah dijelaskan kan tidak hanya di masalah perekonomian dia, kesehatan, adanya menimbulkan penyakit, Mas. Jadi ISPA, radang paru-paru, jantung, Asma. iritasi Iya, mata, betul iya sekali. asma. Kenapa ada iritasi mata? Karena jarak pandang kita terbatas seperti itu. Dan tentunya mengganggu tadi faktor kesehatan ya, Mas. Ya, seperti timbulnya penyakit jantung, asma, paru-paru, ISPA, iritasi. ya iritasi mata, dan di faktor perekonomian tentunya berhentinya kegiatan perekonomian seperti itu. Karena seperti penerbangan saja jarak banyak yang tertunda karena jarak pandang penerbangannya tidak tidak maksimal ya. maksimal Ah, seperti Betul itu, sekali. Mas. Ya, untuk faktor lingkungan sendiri, Betul. AIBDA jadi Musnahnya, iya. habitat hewan dan tumbuhan, Rusaknya benar sekali. ekosistem, rusaknya ekosistem, dan yang tadi sering kita sebutkan rusaknya hubungan bilateral antar negara tetangga. Iya. benar, itu banyak sekali dampaknya, Mas. gara-gara asap Betul. investornya nggak jadi datang Iya. ya. Iya, lagian juga Mas, dari segi ekonomi ini kan negara ini udah sedang concern ya dengan COVID-19. Jangan sampai negara nanti mengeluarkan dana lagi untuk pembiayaan karhutla. Jadi cukuplah pemerintah dipusatkan di Concern, ya. COVID-19 ini aja, Mas. Nggak usah lagi tukar karhutla. Jadi APBN negara sudah cukup terkuras dengan wabah ini. Jadi marilah masyarakat kita sama-sama untuk mendukung, Sadar, mendukung pemerintah sadar akan pentingnya melestarikan Hutan dan lingkungan. Iya, betul Betul. sekali. Karena dari Anda dan juga untuk Anda. Jadi Benar sekali. dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi semuanya dilaksanakan dari masyarakat, balik lagi ke masyarakat. Dan lagi Mas ya, ini kan Smart FM mungkin jangkauan dengarnya nggak sampai nih ke wilayah yang jauh sana ya. Jadi saya ingin menghimbau kepada masyarakat Sumatera Selatan, pasti kan punya nih keluarga di Oki, Ada di daerah, ya, betul. di Oki. Kalau Bisa ngobrol-ngobrol, tolong disampaikan, iya, ya. telepon-teleponan, tolong disampaikan lah apa yang kita sudah lakukan, himbauan kita ini teruskan kepada sanak saudaranya di luar sana bahwa bahayanya tentang karhutla ini, dan apabila melihat nih ada orang yang bakar lahan, ingatkan, ajak komunikasi, ingatkan bahwa bahayanya membakar hutan dan lahan itu begini, bahayanya membakar hutan dan lahan itu dampaknya bagi Akan seperti kesehatan, apa, iya. lingkungan, dan juga ekonomi itu berdampak sekali gitu. Jadi bagi Anda yang melihat di luar sana, ingatkan, ditegur, apabila tidak bisa ditegur boleh dilaporkan ke kepolisian setempat, karena di seluruh daerah jajaran Polres ini sedang melaksanakan operasi Bina Karuna Mus juga, Mas. Jadi semuanya itu melaksanakan kegiatan ini. Jadi bagi Anda di luar sana yang punya keluarga, sanak saudara di daerah, marilah sama-sama kita ingatkan tentang bahaya dari karhutla ini, Mas. Kita akan jadi dulu ya. Baik, Mbak terima Emma. kasih ya, Mas. Untuk Anda tetap bersama kami di bincang kita di siang hari ini ya, hingga menjelang ke pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.